kita. Mudah-mudahan majelis hakim tidak buta, tidak tuli terhadap suara-suara yang muncul pada publik ini. Dari yang diajukan, amicus curiae yang sudah diajukan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 5 poin ya, koreksi kalau saya salah, yang diajukan oleh teman-teman akademisi. Poin pertama, Richard Eliezer adalah saksi pelaku, masalah poin justice kolaborator. Kemudian poin yang kedua, masalah relasi kuasa yang timpang dalam hubungan antara Richard Eliezer dengan atasannya. Poin yang ketiga tentang Eliezer adalah kita. Mendukungnya untuk tidak dihukum berat atau lebih ringan daripada pelaku-pelaku lainnya akan berarti menyelamatkan anak muda berumur 24 tahun. Poin keempat, mendukung Eliezer bukan persoalan pribadi. Dan yang kelima, masalah keberadaan Eliezer kasus ini bisa jadi pembelajaran. Intinya 5 poin itu untuk menggerakkan hakim tentang apa, Pak Todong? Ya, itu 5 poin yang diajukan ya dalam amicus curiae itu sudah menggambarkan sikap semua akademisi yang menandatangani ya amicus curiae ini. Kasus ini ya adalah kasus ujian buat kita semua karena posisi justice kolaborator sebetulnya itu kan tidak cukup kuat ya di poin pertama ya di Indonesia. Nah, kita ingin kasus ini menjadi satu momentum di mana justice kolaborator itu betul-betul dihargai dan dihormati. Nah, kalau di Amerika yang namanya justice kolaborator itu betul-betul mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat ya, baik dalam proses maupun setelah proses hukum itu selesai. Dia malah bisa mendapat identitas yang baru, bisa mendapat perlakuan yang sangat-sangat protektif dari pihak negara waktu itu. Nah, ini salah satu misalnya. Kita ingin dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang namanya justice kolaborator ini betul-betul diakui sebagai unsur yang penting dalam proses pencarian keadilan substantif. Di mana ya yang namanya Baradae atau Eliezer ini itu diperlakukan dengan tidak adil ya, dan kita pantas untuk memperjuangkan keadilan bagi yang bersangkutan. Nah, ini yang menjadi titik tolak dan saya langsung menyatakan iya, saya ikut dalam amicus curiae ini karena saya tahu bahwa ini kasus yang sangat-sangat penting buat sejarah penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab kalau kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini akan menjadi cacat, akan menjadi noktah bagi penegakan hukum dan trust terhadap peradilan akan semakin lama semakin hancur. Apa yang ada dalam benak Anda bersama dengan teman-teman akademisi kalau kemudian ini dikabulkan atau tidak dikabulkan? Ya, tentu semua keputusan itu ada pada majelis hakim. Tapi kami tentu berharap ya, dan ini pengalaman di banyak negara, amicus curiae ini selalu dipertimbangkan ya oleh majelis hakim. Nah, memang sekali lagi saya katakan tidak ada kewajiban dari majelis hakim untuk ya mengambil ya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak amicus curiae ini, tapi kami berharap bahwa ada sense of justice, ada rasa keadilan, ada empati, ada juga ya penghayatan akan suara-suara publik yang menghendaki keadilan dari lembaga peradilan di Indonesia ini. Intinya terutama adalah perkosaan ya. Bukti visum itu sangat penting. Ya, bukti visum sangat penting. Sehingga apabila hanya mengatakan saya diperkosa atau saya dilecehkan tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, itu akan menjadi sia-sia. Jadi karena nggak ada bukti visum, artinya itu menguatkan Anda bahwa skenario perkosaan itu adalah palsu. Kita meyakini memang dari fakta persidangan yang sudah kita lihat bersama-sama, akan menjadi satu keraguan bagi banyak pihak termasuk kita gitu karena apabila memang terjadi pelecehan seksual, terjadi perkosaan, toh juga sudah dibuat laporan, kenapa tidak dibuat laporan yang sesungguhnya gitu kan, kenapa membuat laporan yang menurut dia itu adalah palsu yang disuruh oleh suaminya Ferdy Sambo. Makanya kita tanya kenapa tidak menolak, kan dia mengatakan dia takut dengan Ferdy Sambo. Tapi kan aktivis perempuan juga satu suara dengan Anda. Mereka nggak percaya betul atau enggak ada perkosaan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan Yosua. Kenapa kalian punya satu standing point yang sama? Sebagai perempuan ya, dalam posisi seorang perempuan yang benar-benar ya mengalami satu perkosaan atau pelecehan seksual, tingkat traumatisnya pasti tinggi. Apalagi kita juga kalau disampaikan bahwa yang melakukan perkosaan atau pelecehan seksual terhadap kita adalah orang yang berada dekat dengan kita. Ya, tidak, buat kita adalah hal yang tidak mungkin kalau sebagai perempuannya kita melihat dari sisi perempuan, hal yang tidak mungkin bisa dengan mudah bertemu muka dengan orang yang melakukan perbuatan perkosaan terhadap kita, lalu melakukan satu perbincangan intim. Itu akan menjadi satu pertanyaan.
sebegitu mudah traumatis itu hilang. Oke. Gitu.